Dan itu sebagai pembuka. Kemudian untuk memulai tortornya, disitulah namanya Sarune itu yang memulai. Dan saya ada pertanyaan terakhir ini sama Namboru nih. Kalau mendengar penjelasan dari Inang bahwa tortor itu identik dengan hahomion dan sakralitas daripada spiritual orang Batak, apakah tortor ini memiliki ketersinggungan dengan ajaran yang sekarang, yaitu maaf nih dari teologi Kristen, karena Inang itu dari latar belakang teologi Kristen tuh. Dan ini boleh dijawab, boleh juga tidak, karena terkesan sensitif. Iya. Jadi sebelum sampai ke situ, dari Ternate Sarune ya. Makanya aku bilang tolong ingatkan Bapak supaya aku bisa mengingatkan mana yang terlewatkan. Jadi kalau tadi urdotan itu mengikuti ketukan dari Ogung, dan mulai mangurdot itu mengikuti Sarune. Sebelum Sarune makuling nggak boleh mangurdot. Itu perlu diperhatikan ya. Tek 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 tek. Itu belum mangurdot ya. Baru mangurdot ya. Kenapa? Karena Sarune magatini adung-adung. Sarune dugatini adung-adung. Molo ngamaret dede be Sarune non ido pangalualuan. Itu makanya kalau apakah ada nanti makna apakah benang merahnya ya, benang merahnya dengan teologi Timur Tengah ya. Timur Tengah saya katakan itu konsepnya yang konsep Timur Tengah ya. Apa sebenarnya makna kenapa dikatakan bahwa ini ada syarat dengan makna teologis? Yes. Makanya kalau mergodang, katakanlah dulu godang salah ya guys, belum ke seni pertunjukan. Kalau seni pertunjukan kan itu udah ilmu terapan ya, pengembangan ilmu terapan dia ya, untuk kebutuhan pariwisata, untuk kebutuhan hiburan, itu sudah berbeda ya. Kalau ada gondang salah misalnya, itu pasti jumolo disuhut pargoci. Pargoci disuhut deh. Dugri satan dan di bahasa haju satina, isukum mai dia do boboani haju ton, ulau nah hado haron, marabobo mah. Habis itu nanti itu kelihatan, maaf ya, kelihatan. Enggak usah, biar ketahuan nanti Bapak kalau ada yang pesir-pesir jadi ketahuan. Tapi yang pasti, Parsarune, Pargoci itu sangat dihargai. Kenapa? Karena ido dalani pangalua-lua tumula jadi. Betul. Karena itulah ketika belum dimulai gondang, belum membuat tuan di gondang Bapak, itu sudah dipalu gondang Sipitu Lili. Sipitu Lili ini tidak boleh ditortori oleh kita. Jadi yang menortor siapa? Kalau dia batahon akan namertuai, salah namertuai matua menortori. Salah namertuai dia do. Nama roroton akapargocion. Tidak sembarang itu, makanya pada saat gondang mendudu, bisa bayangin gak sih? Selama 2 jam gondang mendudu tanpa berhenti Bapak. Kok bisa? Karena mereka tidak sendiri pada saat mergoci itu. Molo hamuna naik na raja tugareza madokon idongan disuruh-suruhan di bata doi. Jadi godang si pitilu nak kena non tu suruh-suruhan di bata doi. Asado nasi de persido maroroto pargocion. Sehingga pada saat manortor pun kita hola persuara ni apa namanya suara sarunepe tiar takas tangihonon. Jadi kalau kita sekarang gini ya, kita sedang bicara tentang apa namanya filosofi ya, filosofi. Bukan apa yang Anda lihat sekarang, bukan. Kita sedang menggali ulang. Jadi kalau disebut kalau tadi Bapak bilang Inang Noli Basa ini Juwita Manurung STH adalah salah satu pelestari budaya Batak atau yang merevitalisasi katanya. Revitalisasi itu berarti di situ ada aktivitas menggali. Jadi tidak hanya melestarikan. Kalau hanya melestarikan, kalau lestarikan sudah kau lihat sekarang. Enggak. Kita gali dulu sebenarnya filosofi dasarnya bagaimana. Gerakan yang sesungguhnya seperti apa. Dan sebenarnya ini maknanya apa. Udah, setelah dia digali, kemudian dia dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan, kemudian dilestarikan. Udah? Ya kalau misalnya ada 1-2 yang masih kurang ya belajar lagi. Saya sendiri lahir di daerah urban, kemudian sekolah teologi jadi saya STH, yang setelah itu kemudian saya hidup di dunia politik dan dunia NGO, tiba-tiba di dunia budaya,
Tidak akan mungkin saya dapat semua ini kalau saya tidak mau belajar, menggali kembali, menganalisa, mengkaji, meneliti, membaca semua, diskusi dengan anak-anak tua-tua, itu baru bisa nanti kita dapat kalau memang kita sudah mau berdiri di depan publik untuk menyampaikan ini. Jadi 7 tahun kemarin berkarya, 7 tahun ya betul, 7 tahun berkarya saya, makanya langsung saya bikin waktu itu gondang Patah Regas Debata Junjungan, ucapan syukur kepada Mula Jadi. Di tahun ke-7 saya mendirikan Inang Naulibasa, saya kemudian mendapatkan penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah pusat, yang notabene dalam hal ini adalah Istri Jokowi ketika itu sebagai perempuan yang berjasa di bidang sosial budaya se-Sumatera Utara. Jadi dapat penghargaan waktu itu. Jadi maaf ya, supaya nanti kalau masuk ke room saya nanti jangan lagi ada yang memerdatu-datu. Saya nggak dapat penghargaan dari sebagai datu, saya dapat penghargaan sebagai pelestari budaya, gitu ya. Jadi tadi Sarune, perhatikan itu dede. Nah, benang merahnya dengan teologi kekristenan. Ini kebetulan saya berangkat dari teologi ya. Menurutmu itu Inang, ada benang merahnya? Nggak usah dibenang-benang merahkan kalau menurut saya. Ya kan? Teologi itu ada di mana? Di sini. Di sini, ini nyatu, integritas ya, nyatu. Bagi saya, Sang Hyang Tunggal, Sang sumber itu cuma satu. Gak ada 2, gak ada 3, gak ada 4. Sang sumber itu hanya ada satu. Sebutannya berbeda-beda. Kenapa? Beda bahasa, suku, bangsa. Karena letak geografisnya yang berbeda. Namun sebenarnya yang ditujukan satu, itu sang sumber itu. Gitu. Jadi, tapi tidak menyalahkan kalau kita manortor loh. Kenapa Daud merebasi? Bukankah Daud juga bermazmur? Bukankah Daud juga mengandung? Ketika dia menang berperang, dia bermazmur, ya bukan? Betul. Ya kalau di kita dibilang martaregas lah, merembas. Ketika dia kalah berperang, dia meratap. Itu yang kau baca, kita ratapan ataupun kita pandung. Mengandung doibana. Udah? Dan itu tradisi bangsa Israel. Tradisi itu. Jadi sebagai metode pemulihan luka batin gitu ya. Dia mengandung. Jadi kalau saya mengandung untuk memanggil Tuhan saya, apakah saya salah? Ya kalau disalahkan orang juga gak masalah guys. Karena saya juga gak butuh penilaian ketika saya mendekatkan diri kepada sang sumber itu sendiri. Jadi saya justru menggunakan tortor ini untuk memuji Tuhan. Kayak kalau si Bang Martogi bilang ya. Saya gini Pariban katanya. Saya sudah go internasional, namar Sarulingon. Kan sang guru dia, Seruling sang guru. Sudah go internasional aku. Agak kita bikin gini ya Bapak ya, agak kita halus-haluskan. Alana jual maka tergila-gila dengan surga ya Bapak. Betul. Kita masukkan ke situ. Udah banyak duitku, Pariban. Go internasional aku yang Marsarune. Lalu aku sedang mempersiapkan saat ini supaya aku nanti Marsaruling itu sejalan dengan genre Seruling di Banua Gijang. Masukmu Pariban? Ya iyalah. Jadi mulai aku bawa seruling lagu-lagu rohani katanya kan. Memuji Tuhan dengan serulingku itu. Supaya ketika nanti aku mati. Masa aku seruling, oh masuk. Cocoknya kategori serulingmu itu di sini. Di Banua Gijang ini. Jadi masuk mau persido isi Pariban. Katanya. Kira-kira begitu kayak kawan-kawan. Jadi ketika kau menortor. Sama seperti ketika aku. Mulai bareng jual mau akator mabiar dong. Sepelebe kuina. Oh, itu namanya pangir. Ini perbuah. Ya, ini perbuah perbinotoan. Jadi mau mertong gua niku do. Imada na hutio ma ini sepangido kusongonare perbuah perbinotoan asal merbisuk matutuau. Perbuah ni hau raja, perbuah pangurason. Nah ditopa nih Mula Jadi. Yang manopa ini bukan yang dibulu. Tuhan yang manopa ini. Kalau misalnya dia kekristenan misalnya. Tuhan yang menciptakan buah ini adalah kau. Aku mau kau menjadikan ini media bagiku untuk penyembuhanku. Aku percaya kau akan menyembuhkanku lewat ciptaanmu ini. Minum. Malum kan? The power of soul kita ya. Sebenarnya dalam sejauh ini satu jam ya. Sudah 1 jam kami akan berdua dengan Bapak. Sejauh ini mau tortormu tadi pendidikan karakter lewat adat dan budaya. Apakah itu bertentangan dengan teologi kekristenan Bapak? Ya, saya pikir mendidik karakter untuk melahirkan generasi yang beradab dan berbudaya. Apakah itu melanggar etika Kristen? Tidak. Jadi kalau bicara tentang benang merah tadi ya. Lalu ketika saya misalnya bikin gondang soba karena saya mau manoba debatana hutadei. Apakah saya salah di situ? Enau gora pe debatado. Termasuk soal ini. Kan tergantung yang kau panggil siapa.
Kalau Begu Ganjang yang kau panggil, Begu Ganjang datang. Kau panggil Bapak Gurjan yang datang. Kau panggil aku yang datang. Tapi kalau Tuhan yang kau panggil, Tuhan yang datang. Ini tergantung bagaimana pola pikirmu dan bagaimana kau memaknai apa yang ada di sekitarmu. Terlebih budayamu. Kenapa? Karena budayamu adalah hal yang tidak bisa terpisahkan darimu. Gitu ya. Protestanisme melanggar, itu kan buatan manusia ya. Jangan lari ke situ. Nanti kalau diskusi kita itu masuk ke roomku. Karena sebenarnya RPP apa itu segala macam itu yang disusun oleh manusia itu sendiri supaya jemaatnya teratur. Itu ya. Tapi apakah salah kalau kau mendidik orang menjadi berkarakter? Katakan salah sama aku. Kalau kau bilang salah itu asa huboto. Gitu ya. Gitu guys. Tapi kalau begitu bolehkah budaya itu dipakai gereja? Sejauh ini ada beberapa pendeta yang bekerja sama dengan saya. Kalau misalnya Natal, bikinkanlah Kak, ini andung pengampunan dosa untuk perayaan Natal nanti okumene. Saya bikinkan. Jadi begitu nanti ada salah satu anak gadis itu yang mengandung memohon pengampunan dosa kepada Tuhan, habis itu langsung masuklah nanti nyanyi lagu apa firman Tuhan yang ya songon hapas maau nanti langsung ya dehoma lagu pengampunan dosa. Itu sudah dimainkan di HKBP yang kalian bilang sangat keras peraturannya bahkan, dan pendeta HKBP yang meminta sama saya ketika itu gitu. Jadi tergantung pola pikir juga ya Bapak kan gitu ya. Tapi bonang merahnya ada. Karena teologi itu satu, sebab sang sumber itu satu. Cara berpikir orang yang berbeda-beda. Itu sih menurut saya gitu. Dan saya merasa bertahan di sini dan harus melakukan ini karena saya belajar dari pengalaman dan kepercayaan saya lahir dari experience, bukan ajaran, bukan doktrin. Jadi kalau saya sekarang agamanya apa? Agama saya bertuhan saja sudah. Saya nggak mau lagi ini nanti dibikin lagi peraturan. Nanti kok nggak boleh manortor katanya lagi aku mau merembas masih. Dan aku sangat mencintai ulus ini semua ya. Jadi kalau dilarang aku pakai ulus ini nggak mau lah. Aku mending aku ke gereja. Jangan ikuti saya karena baca tulisannya di bawah ini hanya dilakukan oleh profesional. Lanjut Bapak. Oke, jadi aku ada ingat itu. Kalau ada pertanyaan lagi yang terlewatkan boleh Bapak. Oke, nanti aku ingatkan ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak karena engkau menutup tidak menyingkap pengetahuan itu terhadap orang yang tinggi hati, dan aku bersyukur kepadamu karena engkau membukakan pengetahuan itu terhadap orang yang membuka dan berendah dan berserah. Jadi saya mau bilang bahwa di dalam keyakinan manapun tidak pernah menutup diri akan pengetahuan atau bahkan tentang kebijaksanaan. Dan saya mendengar begitu tortor itu sesuatu gerakan, bagaimana manusia itu tidak perlu koar-koar, tidak perlu ribut dengan mulutnya, tidak perlu bersuara, tetapi dengan gerakannya itu sudah membuat sesuatu pemaknaan yang sangat dalam tuh. Dan gerakan itu dilakukan oleh gerakan-gerakan feminis tuh, bagaimana gerakan bumi, bagaimana gerakan perempuan itu sebagai bentuk simbol daripada alam itu sendiri. Dan sangat menarik tentang tortor ini, dan itu sudah menyampaikan terhadap kita dan generasi sekarang bahwa Batak itu yang kita pahami sekarang dalam kebudayaan cukup menghargai perempuan, saya lihat. Nah, ya betul sekali. Cukup menghargai. Nah, saya mau masuk dalam mengkorelasikan atau mengkomparasikan antara tortor dan posisi perempuan di dalam Habatakon itu. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya mau bilang kepada teman-teman dan penonton, berbicara di room Guru Sending ya sebagai Raja Biu sahabat ke-21 ya, mentalitas dan public speaking itu dibutuhkan. Jadi Anda boleh mungkin komentarmu lebih cepat muncungmu berbicara daripada tanganmu gitu. Jadi saya mau semua orang tertib di sini. Dan manusia boleh sibuk dengan modernitas, tapi saya mau setiap manusia itu ingat siapa dirinya dan dari mana akarnya gitu. Nah, saya mau bertanya kepada Inang, dari gerakan tortor yang tadi tentang perempuan, apakah posisi perempuan itu sangat diperhitungkan di dalam budaya Batak yang sekarang?
di sebagian luar ku tengok masih Bapak. Jadi memang betul yang Bapak bilang ini guys. Salah satu yang ku pelajari kalau di Sibisa ini adalah dulu ada tradisi gohan, manggohi dung sai mananom. Setelah musim tanam kan, lalu kemudian ada ulaun gohan, manggohi, ulaun musim tanam, dan tidak ada yang boleh ke ladang hari itu, dan juga tidak ada yang boleh menyentuh bulung rata. Nah, manotor maun marbaris gajang dan marbaris songon julu sap, dia bersap gini dari onan sampai ke tambak nyupung datu pejil, dan barisan terdepan adalah perempuan, bukan laki-laki. Wow. Ai borua do paniaran na patiarhon dak kea bawa patiarhon dak berua, maka dia di depan. Begitu juga sebenarnya pesta adat, tapi di sebagian luar kayak di Porosea masih Bapak. Jadi sampai nanti tortor lihat ya kan, itu di depannya perempuan, laki-laki di belakangnya. Paniarab di Joluna, molosongonari di banyak tempat, perempuan di belakang, laki-laki di depan. Ini sangat salah betul sebenarnya. Terbalik itu, terbalik. Nanti pas tortor mengaliat baru, berpasangan dia jalan kan? Berpasangan dia jalan. Jadi pas ketika perempuan berdiri di depan, laki-laki di belakang, mengaliat kan usiamu doh. Begitu mengaliat usiamu tetap langsung gini, di sebelah mana perempuan? Pas kan di sebelah kirinya? Gitu dia. Kalau di belakang perempuan otomatis dia akan menjadi sebelah kanan laki-laki. Satu. Lalu ada juga dia disebut nanti dia tortor panyaran. Adong bebanan isi nama jujung pinggan kan? Nah tapi di banyak tempat ini sudah tidak ada lagi. Nah itu dia ya. Tapi di sebagian tempat kayak di Porosea masih ada. Tradisi ini masih dijalankan guys. Boasa iko berua di Jolo aido paniaran. Dang dalahi. Pertama itu yang harus diingat ya. Yang kedua banyak sekali juga yang mengatakan gini. Kalau ada yang keberatan boleh ya. Tidak apa-apa. Saya juga nggak mati kalau Anda keberatan. Betul. Buktinya kan laki-laki Raja Perhata. Sadarkah Anda siapa yang memberangkatkan itu menjadi Raja Perhata? Aisyah apa Perhato ni gabe asa takas marhata-hata dalam marsahala pakuling na diluluan. Fudul dosori padai. Ipasaha ma manuk ni parhalang ulunai. Imadamang. Borhak madamang marhata di duluan. Marsahala ma pakuling matutu. Martua ma akan manangihon borhak madamang. Idia do inatai. Fudul di singgah sana melihat. Itu yang harus dipahami guys. Di filosofi dasarnya. Sekarang masih begitu. Yang enggak memang makanya jadi memerek yang Raja Perhata. Betul. Tangi paborha inat tanah be, makanya maur makulingi julu kan. Tapi pada awalnya seperti itunya. Di paborha dengan. Nah, songonino na julu. Iko di paraja inat tanah do. Di paraja soripada, bukan di paraja budaknya ya. Bukan di paraja hatobannya. Tapi diparaja oleh ratunya yang disebut dengan soripada. Jadi itu kedudukan perempuan sangat penting sekali di dalam budaya Batak. Bahkan di dalam perjalanan tradisi Batak itu perempuan memegang peranan yang kubilang ya equality and equity. Equality and equity. Lantas dari sejak kapan kemudian perempuan menjadi seperti pangitihu dan tertinggal di belakang? Sejak bangsa asing masuk ke tanah Batak. Kita ini kan mental-mental terjajah. Cajur mula-mula si jabur mula topa. Mula ni jolma tubuh, mula ni jolma marhosa. Isa dohrona manubuhani, mula ni api martipul. Mula ni dundang, mula ni sahala. Mula ni ujar-ujalan, mula ni uti-utian. Mula ni hasadaran. Mula ni jolma tubuh, mula ni pulung-pulungan. Pulung-pulungan ni inang si baso bolon. Si boru diak parujar inong ni portibi anyalap ni opung tuan humarahiri. Bukankah begitu turi-turiannya? Mulai ni uti-utian, mulai ni hadatuan, mulai ni hasaktian. Perempuan, paropuan, bukan laki-laki. Tapi memang pada saat perjalanannya Bapak, kemudian perempuan juga ikut menempatkan dirinya di belakang jadinya. Itunya Bapak. Contohnya Togoraja. Dan nado inatoni sapingnya matana manangiyo pakatayonon. Demokrasi ini berjalan. Di belakang dia menggosip. Hala melo akamatay si inna.
dia membiarkan dirinya ikut tertinggal. Kalau saya kebetulan tidak, saya hobi sekali mendengarkan karena suka aku mendengarkan proses demokrasi. Kamu Raja Nami, si Tolpina udi memang Raja Nami na nalamora kama begi. Isam maitan pas bume si dangoloi. Dangolon noni ikut menang-nangi di. Tanyonon na doa keraja makatai. Itu nak kena tanasing nedo. Jadi maksudku di situ tepat ini pertanyaan Bapak ini. Aku tahu tujuan dia. Tujuan dia mungkin ada terjadi kegelisahan di dalam hatinya. Kuofa di perempuan Batak. Dan apa yang sedang Anda lakukan, wahai anak Niraja? Ipa subuho buruai ototo. Dan apa yang terjadi sama kalian, buru Niraja? Bahasa pototom budirim. Kan gitu ya. Coba kalau terjadi tadi equality and equity. Dan paham dia ketika anak rusak karakternya, rusak pola pikirnya, rusak perilakunya. Si Paruh pun ini pun langsung sadar bahwa ini tugasku sebagai seorang ibu. Tugas seorang ibu itu tidak hanya melahirkan tapi juga merawat, mendidik, memperhatikan tumbuh kembangnya. Makanya bahasa mulai rupu, mulai dong dangi bawa pertuturan. Suku mau dokon. Suku namong murang niku kan? Coba siapa yang biasa di rumku? Selalu ku bilang nasu ya jari nongmu doho. Suku ni nong. Karena sebenarnya itu fungsi seorang ibu yang memberikan pendidikan itu, guys. Gitu ya. Jadi sekilas saja dulu sampaikan kepada Bapak ini sejauh mana sih pentingnya peranan perempuan di dalam tradisi dan budaya Batak itu sendiri. Sangat penting. Sangat penting, bukan hanya penting, guys. Sangat penting. Harus meluru jadi harus fungsi ni bawa boleh sihal ni bawa penabatan di Solo. Pemilik kehidupan siapa? Perempuan. Dah kayak bawa perempuan situ itu hamuna. Suatu ngadok kamu majujung tadok dan majujung sawah bawah ida. Bagian perempuan itu. Maniutu kotise dalahi marharajau mbay bana. Marharajau ni bana. Ingat, ketika berdiri seorang raja yang bijaksana, di belakangnya atau di sampingnya atau di depannya ada seorang ibu yang bijaksana, ada seorang istri yang cerdas, dan ada seorang namboru namar habisukon. Ingat itu. Adong si Unung Banena. Si Unung Bane kan nambor itu Bapak. Naparoro among. Nah. Jadi berdiri seorang laki-laki raja namar hasangapa, namar sahala itu karena ibunya mendidik dia, istrinya bisuk setia mendampingi dia dan bisuk mendampingi dia, dan ada namborunya yang mengajar-ajari memehonon. Itu dia. Dan semuanya adalah perempuan yang menjadi guru spiritualnya dia. Lanjut Bapak. Oke, jadi begini ya. Susude aka nadong di rumon. Saya juga mengalami fenomena seperti itu. Ketika saya misalnya belajar ke arah barat tuh, ke arah Eropa, ke arah timur, terus pemahaman-pemahaman lain misalnya. Jauh sebelum misalnya suara tentang feminisme disuarakan di Prancis, kemudian suara feminisme diledakkan di kawasan Eropa. Manusia-manusia di kawasan Danau Toba sudah mengerti akan namanya menjaga bumi. Bagaimana ketika Anda mengotori Danau Toba maka Namboru akan marah, bukan bapak tua dibilang tuh. Namboru Partau akan marah tuh. Jadi saya melihat bahwa perempuan itu sudah dibuat menjadi suatu penjaga daripada kesakralan itu, menjaga air itu. Dan kemudian jangan Anda bilang pengetahuan tentang menjaga bumi, menjaga lingkungan hidup itu dari luar. Pemahamanmu yang mungkin dari luar, tapi jauh sebelum itu pengetahuan itu sudah ada dan itu menjadi kebiasaan daripada leluhurmu. Nah, saya mau bertanya sama Namboru, apa yang bergeser daripada perempuan di masa sekarang? Itu tadi, dia jadi menjadi the second sex seperti Simone de Beauvoir bilang. Wow. Kalau Simone de Beauvoir justru kan dia mengkritik laki-laki, mengkritik para maskulinisme yang memegang paham maskulinisme. Simone de Beauvoir mengkritik itu. Tapi malahan kalau di Batak sendiri, saya nggak mau bilang Indonesia, ya di tanah Batak sendirilah ya. Justru perempuan itu sendiri yang memposisikan dirinya adalah the second sex.
Makanya kalau kita kaitkan lagi kemarin bicara sinamot apa segala macam, dia yang memposisikan dirinya sebenarnya the second sex, bukan pengambil keputusan. Padahal sesungguhnya perempuan itu adalah bagian pengambil keputusan. Ya tapi kan nama tanya yang di depan, iya kan ada istrinya yang berbisik kepadanya. Jadi dia bukan the second sex guys. Dia berjalan seiring. Hanya saja itu ada pembagian peran, siapa yang akan berbicara di depan, siapa yang menjadi penasihat, penasihatnya kan istrinya. Seharusnya begitu. Nah, terus kemudian yang terjadi sekarang apa? Bahkan abstrak, mengabur menurut Bapak. Kabur. Aku bahkan nggak tahu lagi apa yang menjadi tugas perempuan saat ini. Kecuali kalau pergi ke pesta dia memamerkan kebayanya yang paling bagus kan gitu. Doh, masna saulu di horboningo. Iya, jadi ingat ya, apa itu the second sex? Jenis kelamin kedua. Padahal bukan loh. Samanya kita berdiri dengan dalah ya anak niraja, buru niraja, rajong jong doi. Bahkan tadi membuat Tony godak kamu nah, ikut di jolo do buru nirajai. Pak Niaran. Nah sekarang aku mau tanya ke penonton, jawab aja di typing atau dalam hatimu kau kaji-kaji. Kenapa istri disebut paniaran di Batak? Kenapa paniaran? Bahasa sedang hidup si pangurupi. Kenapa paniaran? Alana boru ni raja ido si tuan le boru nakido nam patiar hon harajaun ni parhalang. Molo si patiar ho kara harajaun ni parhalang ulumi hulum maperdepanne. Ale molo di patiar hodo raja di beko sejabu borha pe mangalaka tu duluan na torop sangat maperdepan namar nana. Jadi fungsi perempuan jangan berpikir ketika dia tinggal di rumah lantas fungsi dia hanya si pangurupi. Tidak, justru dia yang memberangkatkan suaminya. Dia hanya tempat menjadi penasehat dari suaminya sebenarnya, bukan the second sex. Jadi kebetulan ya saya sendiri juga skripsi saya waktu sekolah teologi adalah memang teologi feminis. Sebuah interpretasi ulang terhadap kenabian dan keimaman perempuan di dalam perjanjian lama, khususnya dalam reformasi Josia, yaitu Hulda. Yang ternyata di perjanjian lama ada seorang imam perempuan yang bernama Hulda. Dan ketika Josia melakukan reformasi, ketika menemukan kitab gulungan, ada Nabi Jeremia, nabi besar ketika itu. Kenapa bukan disuruh ke situ untuk menerjemahkannya? Kenapa ke Hulda? Gitu. Jadi kan ada banyak pengaburan sejarah sebenarnya. Jangankan di kita, dari gurun pasir sana pun sudah dikaburkan ya peran perempuan itu, gitu ya. Tapi itu terlalu panjang kalau kita bahas nanti suatu saat mungkin kita bisa bahas dari situ, gitu ya. Nah, kita bahas dari di Tanah Batak sendiri terjadi pengaburan ini, termasuk banyak sekali Bapak, termasuk sinamot yang kita bilang itu, yang sesungguhnya dulu bukan bicara uang kok. Sekarang kok malah kalau sarjana borunya tiba-tiba sinamotnya harus tinggi. Apa hubungannya? Nggak ada guys. Nggak ada sebenarnya hubungannya itu. Jadi jangan salah kalau kemudian tiba-tiba kau menuntut sinamot yang tinggi, tiba-tiba kau nggak tahu masak, laki-lakinya bilang, ah hutu horho. Harga ada hutu horho malah peperang buat hoin nama kan. Tapi marta sinamot itu sebenarnya ada kesetaraan di sana loh guys. Untuk mensetarakan apa yang bisa kami bantu. Nah saya dia do tolakmu hasbosi urupan nami. Itu masuk di perboru sebenarnya munajolo. Kalau sekarang kan tidak. Jadi kalau seandainya ternyata itu memang dijual borunya, itu kan human trafficking guys. Itu kriminal loh. Tapi yang pasti yang perlu diperhatikan adalah di dalam turu-turuan Batak sendiri, kita katakanlah dulu ya Bapak mitologi lalu kita bilang ya, semuanya juga berawal dari mitologi kok. Di puncak tertinggi kalau ada metode lokus kita pakai, lokus sosial, di posisi tertinggi itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Isemai si boru deak parujar, si boru sorbajadi, suripada mulia, dia. Sedak kan opung tan humarahiri pemangelik dohusi, kan tanginai, dia tampuknya. Udah di situ. Aku pernah gali juga Bapak. Ternyata di Karo juga sebenarnya iya Datu Beru sebutannya. Si boru dayang beru, the boru dayang beru. The concept of Datu feminist of Aceh kah? Aceh yang disebut Datu Beru dia? Gayo Alas Datu Beru. Gayo Alas Datu Beru. Nah, kalau di Nias juga ya? Di Nias juga. Di Nias perempuan berdiri di atas gunung emas dan sekarang perempuan dibeli dengan emas.
betul. Emasnya dia dipakai untuk membeli dia. Jadi artinya apa? Nggak tahu kita, nanti mungkin Bapak yang lebih paham di situ guys tentang pergeseran sejarah itu. Kalau ditanyakan apakah ada pergeseran? Ada. Dalam perjalanan sejarahnya ada pergeseran makna dan prakteknya. Yang membuat ujung-ujungnya apa? Chaos seperti sekarang. Chaos karena apa? Bagian di bawah dia persidoho tahu di si ina. Berua doau, padahal dengar. Tubuh ma anak naraja. Tadi kita kembali ke awal ya Bapak menjawab pertanyaanmu di awal tadi. Kenapa bau bertahan? Kenapa kau memilih untuk melakukan ini dan melanjutkan ini walaupun sudah pernah berputus asa? Wingo mahatani tutua nama dok, tubuh ma anak naraja, boru na uja, manotari. Borun yang rajin memperbaiki. Itu dia Bapak. Dengan yang kau bilang tadi Bapak, dengan sentuhan feminisme tangan yang lembut itu. Dia memperbaiki semuanya lagi. Nanti kalau laki-laki memperbaiki guys, mertubuh orang itu. Maka kita memperbaikinya dengan kelembutan tadi itu. Dengan tangan seorang ibu yang rahimi itu. Rahimi. Jadi seorang perempuan ingat. Yang disebut perempuan adalah para opuon. Dia adalah seorang pendidik. Seorang pendidik. Jangan lagi... Kalau masih ada perempuan-perempuan Batak yang masih, itu bukan bagianku, aku mau tanya, kok Fadis perempuan Batak? Itu Bapak. Oke, jadi saya mau bilang begini ya. Paniaran tuh, nah mereka lah yang menjadi siar daripada keturunan itu. Siar daripada raja-raja itu. Siar daripada pemimpin itu yang menyiarkan gitu. Nah, dan juga perempuan itu kan identik dengan pemahaman. Parbahul nabulun. Perempuan yang tahu berapa isi bakul itu. Kemudian paramak nasuhabalunan. Partataring nasora mitop. Parsakalan nasora mahiang gitu. Nah, apa yang mau saya sampaikan di situ? Bahwa dalam konteks marhusib sekalipun dan saat itu ada pembicaraan sinamot. Yang mengetahui sinamot itu atau harta yang tersedia itu perempuan. Nah, kenapa sekarang perempuan justru keluar daripada yang seharusnya tanggung jawab beliau? Nama boto bahul doh, nama boto gajut paropuat do dang ama. Daknya di boto ama sedia do godang ni arta di jabu. Tang bagian niak ke amai. Nah, di situ saya lihat ketika di zaman era sekarang, saya mau bilang begini, bahwa adat dan kebiasaan yang kita pakai sekarang itu banyak itu hasil rekonstruksi daripada kolonial tuh. Sangat banyak. Dan ketika itu saya gugat kemarin, banyak itu bilang, Guru Sending itu masih anak muda dan dia belum tahu apa-apa. Tetapi saya melihat ada ketidakcocokan itu. Ada ketidakcocokan daripada praktek dan dengan konsep yang dibangun. Kira-kira begitu. Nah, justru ketika perempuan itu sudah posisi termarginalkan oleh pihak laki-laki saat ini, datang perempuan itu semakin merendahkan dirinya lagi. Justru saya tidak melihat perempuan datang untuk menggugat laki-laki di masa sekarang tuh. Mereka tidak seolah-olah memposisikan ya udahlah memang udah begitu posisi perempuan, apalagi mau dibilang. Padahal sejatinya di dalam kebiasaan orang Batak perempuan itu memang sudah dari atas, bahkan dalam mitologinya si Borudiak Parujar kemudian ke Raja Ihat Manisya itu udah di atas posisinya. Nah itu yang mau saya sampaikan. Nah begini, kira-kira ada nggak peran perempuan di dalam menjaga memori kolektif itu sehingga sampai sekarang turi-turian dan cerita-cerita tentang baik itu menjaga kebudayaan dan sejarah itu ada peran dan andil perempuan di sana? Perpinggan natio si butu malela siatan sidabuon ida di bapak nakirani ibu imana do nama boto mengatani siata sidabuon si boto partinaunan partabak si monang si leo gabe-gabe si leo koras-koras ya ini perempuan. Nah
Kalau dibilang apakah sekarang itu masih berjalan, sebenarnya peran itu saya pikir tidak lagi berjalan Bapak, pada umumnya masih ada yang menjalankan loh ya, pada umumnya. Ya tentu nanti di akhir diskusi kita akan bilang, ayolah perempuan Batak bangkit lagi. Talitakum, hai wanita bangkitlah. Pasti kan gitu lagi ujung-ujungnya ya. Jadi itu makanya kenapa organisasi yang saya bangun di Solo, ini kan saya mau berangkat ke Solo Bapak bulan ini. Untuk ada organisasi yang sudah saya dirikan di Solo, sudah tahun 2010 saya dirikan Bapak, pemberdayaan perempuan muda. Jadi namanya Talitakum, hai perempuan muda bangkitlah, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, apakah itu perlu dijalankan lagi atau masih dijalankan? Saya pikir 0,% yang masih menjalankan. Tonan api nasa ni ibotokku, yang bisa aku bilang ya, yang menutur-nutur yau, Opung Dolok atau si Daniel Pasar Ibu. Aku banyak belajar dari dia ya. Tona na yajar honna tu amata raja siado pasitu abulokku idalat todoi. Di poltak bulat tula amang uda dudai ma itak nina buruan situan leburumon angon yang marbungara do parmuluamu asatiar sudi. Idudai di. Setiap poltak bulat tula madudai tak memana. Nah, holang ibaran songan namur hingga nabaho nang. Kau kenapa? Atau mungkin anggaplah singkat ceritanya ada kesedihanku. Naso hubo tonon ngai lopai noni kemas topuman no banna hujoloku ita gurgurdo deke. Itu dikerjakan beliau. Lalu ditanya sama dia sama Pung Dolok. Mau hita ise mangelek kita. Bapak tua, balus ne Pung Dolok. Bapak udah hita dan lahi, kita udah mangelek kita. Alas itu alai boru susu tomu mai. Maknailah itu. Jadi bagaimana antara anak niraja dan baru niraja kembali mempelajari ini, laki-laki tidak memelihara konsep patriarki yang menganggap dirinya superior, kemudian istrinya adalah inferior yang pantas ditindas. Ingat ya, rahim ibu. Kau lahir dari rahim ibumu dan kembali ke rahim ibu bumi nanti. Hati-hati dengan itu bermakna semuanya. Ya, ini dikembalikan lagi rohnya ini. Molonga somoni tiar ma perdopani persuduk bulumi situal lai burumi dengan mama paturan nama seho tutur-tuturan nama. Kalau jujur ya Bapak, makanya makin lebar aku begini mungkin karena bahagia hatiku. Selama 1 tahun memang ini sudah kami jalankan kembali. Mulak muse madalatot tradisi. Nah orang lobi mulak muse persejar kami. Jala ido diajar roh kami muse tidak dana. Nah belajar di inang dulu bahasa. Kayak gitu ya. Gitu kira-kira ya. Menarik. Sebenarnya kita sudah nggak lilu kita. Kalau mau dibilangnya, kalau mau jujur mengakui, semua kita sudah lilu ya. Jadi mungkin saya mau baca ini sebenarnya. Bentar ya Bapak. Asamari mahamu badiani daupung naupago balik hulu nasumuan bangun-bangun. Ini upung baru si baru dia parujar ya. Perempuan ini. Mulani api martipul ditano sejun mulana. Oputta martua si dogor-dogor. Mulani pulung-pulungan, mulani ubat-ubatan ni si basobulun. Asa ibana mahapetatan lau bijur. Hoda lau tu langit mulani patik dohot uhum. Mulani patik dohot uhum bukan laki-laki. Tapi perempuan ya. Hatubuan ni hariara sudung di langit. Hatubuan ni hariara sudung di langit. Bahasa ikut tubuh hariara sudung di langit. Asaung hatuatan ni mula jadi. Lama jupai par uponak kinani. Jadi yang terjadi sekarang sebenarnya apa Namboru? Ini saya mau menyampaikan mungkin dari konsep bicara feminisme ya. Yang terjadi sekarang adalah patriarki. Konsep patriarki di mana laki-laki merendahkan kemanusiaan perempuan dan datang perempuan itu sendiri merendahkan dirinya sendiri, lantas kemudian menindas perempuan lain yang disebut dengan woman di lupus. Dia menindas perempuan lain lagi itu, ya. Dan itu adalah sistem hierarki patriarki. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat hakiki yang harus sebenarnya kita bongkar ulang, Bapak. Bagaimana caranya kemudian duduk bersama lagi, bagaimana bagian perempuan, mana bagian laki-laki yang akan dikerjakan bersama, asera paturehon. Dan ingat tadi yang aku bilang, tubuh mana neraja, boru na ujama natari. Kalau ada dari tadi di bawah sebenarnya, ini hanya sekilas saja ya guys ya, silakan Anda kaji sendiri dalam hatimu.
ketika kami berdiskusi di sini, saya memberikan waktu saya untuk memberikan pendapat dengan mengisi kuota sendiri. Anda sebagai laki-laki kemudian menggunakan jarimu dan bulumu dengan sembarangan, tidak mendengarkannya, ya pertanyakan kemanusiaanmu. Ya, kalau Bapak ini bilang tadi cepat kali mulutmu, yes, memang iya Bapak, karena memang menggunakan mulut lebih gampang daripada menggunakan otak. Dan sudah saatnya kita sekarang kembali menggunakan otak kita, kemudian mensinkronkan dengan hati kita, dengan baru berkata-kata. Jadi dikaji dulu, baru dikatakan, kemudian dikerjakan. Itu guys, gitu Bapak. Oke, sangat bagus, sangat banyak ini untuk mengedukasi dan begini penonton. Anda lihat itu simbol dari TikTok itu hiburan itu. Simbol dari TikTok itu hiburan dan kalau ada pengetahuan dan mengedukasi hal seperti itu bonus itu. Bonus dan Anda harus bilang terima kasih kalau ada edukasi seperti ini hadir tuh. Dan saya merasa tersinggung karena bagaimana tadi Inang ini atau Namboru menyatakan seorang laki-laki akan membujuk seorang perempuan. Ada di sana sisi romantisme daripada laki-laki untuk menganju tuh atau mengambil hati. Nah, permasalahannya itu balik kepada diri saya. Saya itu belum bisa itu menganju sisi-sisi romantisme kan begitu. Jadi saya masih dalam posisi inferior ya. Dan itu ada ketersinggungan terhadap saya. Nah, begini Namboru, kita masuk nih ke penghujung diskusi dan diskusinya sangat menarik menurutku ya dan elegan ini. Nanti mungkin sesi-sesi berikutnya akan saya undang Inang untuk topik yang lebih mendalam tuh. Nah, apa pesan Inang terhadap perempuan atau buru Batak saat ini yang ada di seluruh atau yang di dunia inilah? Iya. Jadi sebelum sampai ke pesan, ini udah pesanan kesan ya guys. Aku mau mengatakan, dari kita kaitkan lagi dengan perempuan tadi, mulani jolma tubuh, mulani api martipul, ya. Ada turi-turiannya kenapa upung boru tuat ke bonotongaon. Kenapa perempuan gampang kali mendeteksi kalau laki-laki sedang beralasan? Coba. Itu tidak sekedar mitos itu guys. Isa do haromuran di persedalianan. Karena persidalian do buruk makanya tuat. Di malongan persidalian adalah ya nak nirajai itu Roma buru ni raja madok. Harus benar mu sidalianmu. Ai saya do mulai di persidalianan, do mulai di persidalianan ini kan. Ya. Jadi kenapa gue kuala samunya? Kan awalnya kan gitu ya, nomor sidalian di mana? Nah kalau Bapak bilang tadi aku tersinggung karena aku belum sanggup melakukan itu. Itu bermula dari yang dilakukan opung Tuan Sidogur-dogur tadi, opung Tuan Marahiri, atau opung Raja Udapuda. Lama nih, tanah lo mula behusoni topo emak, enak. Ropung boru, batur-turun nanti unang mododok kamu dah. Sole bana tuau, inopung doli. Toh emak ala rohana mana ke Bapak. Suhu rohane. Aju bermula dari situ guys. Duk tua tibana sesungguhnya opung boru ini jatuh cintanya sebenarnya dengan naga Paduh Haji kan. Sebenarnya makanya opung ina manopang imana naipanya na bolon ite ado na tinopan opung boru ini. Ala ngaro mangalap yala rohana. Aga mama tu tua teh. Ngapala yala berohaku ngai suhu berohaku. Toema hulu homma yulu homma. Iro banadong mula ni hata na madok mo di paso-paso kami gereja. Imada marsya lapa-lapa roha mamu. Bermula dari situnya itu Bapak. Marsya lapa-lapa roha mamu. Nah, dan itu betul yang Bapak ini bilang tadi. Itu romantis loh guys. Kalau romantis kenapa gak dikerjakan? Itulah ke situ. Agak tanam ibaga surah masih bentuk kemarayu buru ni rajai. Nah, pesan kepada perempuan. Pesan kepada laki-laki. Homa lomong mesi ngabel gaho. Mersi ajar mau isiyo. Kan? Pesan kepada perempuan. Ingat yang aku bilang tadi. Inang idung ni hata partarus na soha sudaan par meme si buduton par poda
si ingoton partona si hutono tu dos tu inang mai tutuda rumah persyajarani dos tu gowarna manang ulina inang nauli basa mula maho tu hadiriomu we buru ni raja mula maho gabe parpinggan natio si butu malela siatta si dabuon si boto partinaonan pertaba si monang-monang si lo gabe-gabe si leo koras-soras paraparan na bidang parbahul-bahul na bolong mahoinan parama na so balunan persakalan na so maramahiyang ina para-para masaha na Bapak. Oke, menarik ya, sangat menarik diskusi hari ini. Dan jadi saya juga mau angkat ini topik ke dalam diskusi-diskusi berikutnya ini. Dan kalau ada waktu nanti kita coba nanti hubungkan lagi. Dan kemudian begini, narasumber Inang ini bukan datu ya, ini bukan dukun ini. Ya. Jadi sebetulnya kami itu dari dulu sangat antitesa daripada datu ya. Kami hadir ke dunia ini sebagai antitesa daripada praktek-praktek hadatuun sebetulnya. Karena kami melihat bahwa ada yang menyimpang daripada praktek-praktek itu, dan ada orang tuh pada konyopung iko patupaonon iko baenos songonon aina susah dong nguluni iba tong susah niopung iba kan. Jadi itu tong molo songonau kan huguga desu dia kaupungi. Jadi saya mau bilang begini, budaya Batak itu tidak akan hilang karena zaman yang berubah, tetapi budaya Batak itu akan hilang ketika kita itu memilih untuk tidak lagi menjalankannya dan lupa akan siapa diri kita dan siapa akar kita. Coba belajar tuh keluar. Cina itu dari dulu 5.000 tahun yang lalu itu sudah ada. 5.000 tahun yang akan datang itu akan tetap ada itu. Israel juga 5.000 tahun yang lalu itu mereka jatuh bangun runtuh dan sekarang masih ada tuh. Sama Irak dari Mesopotamia kemudian mereka menjadi suatu bangsa dan sampai sekarang masih dipertimbangkan. Dan itu apa? Apa penyebab itu? Mereka ingat dari mana mereka akarnya. Mereka ingat dari mana mereka asalnya. Lantas bagaimana dengan budaya Batak yang sekarang tuh? Kita enggan mengingat dan kita itu semacam alergi ketika berbicara tentang budaya dan habatakon. Emang orang Israel mau mengingat opungmu gitu? Orang Cina mau mengingat opungmu. Jangan opung orang kau hafali, kebiasaan opung orang kau ingati, sementara kebiasaan opungmu kau anggap itu hal-hal yang bersifat tabu dan kau anggap itu animisme. Dan di situ saya pikir perlu antara orang-orang yang memiliki pengetahuan dan berkompeten untuk ini perlu mengkaji tentang keberadaan daripada budaya Batak ini. Termasuk juga pemerintah tuh harus memiliki andil dalam mempertahankan budaya Batak ini. Kan ada tuh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir. Nah, fungsi mereka itu apa sebetulnya sebagai Dinas Kebudayaan? Kira-kira begitu ya. Karena harusnya Dinas Kebudayaan itu fungsinya kan mempertahankan budaya daripada lokal itu. Itu yang saya tahu. Nah, malam ini kita belajar itu menjaga budaya dan juga membangkitkan tentang bagaimana posisi perempuan dalam budaya Batak dan apa saja tugas-tugas daripada perempuan dan tanggung jawab perempuan itu sangat besar tuh. Jadi saya melihat laki-laki itu hanya anak kos itu. Anak kos ketika misalnya kontrakannya nggak dibayar ya dia terusir dari rumah, ya kan? Kan pernijabu Bapak. Ya betul. Ya salah kalian sendiri kenapa bilang istri pernijabu? Berarti kalian anak kos perni luar. Ya, kalau laki-laki kalau masih di rumah jangan sok banyak bicara gitu. Ambil aja kalau masih di rumah itu anggap anak kos. Kalau di luar silakan lamar gajang dila silakan. Ya. Kalau dari diskusi malam ini, kalau masih ada yang bilang budaya Batak nggak keren, nggak tahu lagi aku. Jujur ya guys,
sedikit saja pengalaman sebelum ditutup Bapak diskusi ini ya. Saya kan dulu sekolah teologi, kemudian saya orang yang sangat keras, saya aktivis ya. Saya aktivis, saya mencintai filsafat, kemudian saya begitu selesai saya kerja di NGO, Komnas Perempuan, kemudian berangkat ke Jogja, saya kerja di Rifka Anissa mendampingi korban KDRT dan perkosaan, kemudian pindah ke Solo dan mendirikan organisasi sendiri untuk pemberdayaan perempuan gitu ya. Dan saya tidak pernah mau bergabung dengan orang Batak, apalagi masuk di gereja Batak. Saya tidak mau, saya di GKJ. Karena apa? Saya pikir orang Batak itu ribet gitu ya, ribet. Tapi entah gimana, pendek cerita tahun 2016, waktu itu saya staf ahli anggota Dewan DKI Jakarta. Terus kemudian pulang ke Sumatera karena mama sudah tua, mama tua Benoku, udahlah biar dekat-dekat ke rumah gitu. Kerja aku di KSPPM Parapat, ya kan? Setelah itu aku mulai membaca bukunya Sitor Situmorang, itu awalnya. Aku baca, kemudian terjun ke lapangan 4 kabupaten, aku naik kereta Muna untuk membawa diskusi gender mainstreaming sebenarnya Pak. Jadi aku fasilitator khusus gender mainstreaming atau yang dibilang Bapak ini tadi tentang peran perempuan. Dan itu saya bawa diskusi di 4 kabupaten untuk petani gitu ya. Saya baca, gila ini, equality and equity gitu kan, sangat dihargai perempuan sebenarnya, sangat dihormati. Bahkan yang menyusun konsep Dalanda Tolu pun bukan laki-laki, dia lahir dari seorang perempuan si Burune Manggale. Itu tulisannya loh, wow. Dan sejak itulah aku jatuh cinta dengan diriku sendiri. Karena apa? Karena budayaku itu adalah diriku sendiri. Kau kehilangan budayamu, kau kehilangan identitasmu, kau kehilangan dirimu sendiri. Jadi saya kepikir ikuti zamanmu, kau bertiktok, kau berhandphone, tapi jangan pernah tinggalkan budayamu. Itu Bapak. Oke, terima kasih Inang Namboru Naulibasa. Jadi Inang ini adalah pendiri daripada Rumah Persiajaran Inang Naulibasa. Nah kemudian nanti saya juga ada nanti satu momen atau satu topik untuk berdebat habis dengan Inang, mungkin nanti di topik berikutnya, tentang pergeseran daripada kebiasaan-kebiasaan daripada orang Batak sekarang, dan kita bilang itu adalah tonan yo pungte si jolo-jolo tubuh. Jadi saya mau bangun dulu diskusinya seperti ini sebagai dasar kita untuk berbicara untuk berikutnya Inang. Mungkin sekali seminggu nanti bangun itu diskusinya. Dan sehat-sehat Inang dan lancar semua ininya. Horas tuhita sarhudna, horas Inang. Gabe jala horas. Karena pasukanku udah nunggu Bapak, jadi aku turun dulu. Horas ya. Horas. Aihamu wakapanotoni. Unang jo sotor gada-gada DNT tahun 60, betul. Dari Hendatul itu tahun 60-an itu. Dan itu pertama kali diseminarkan itu tahun 61 di Siantar, kemudian di tahun 62.